warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aisyah dari kelas 12-7 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan arsip. Pengertian pengelolaan arsip adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta menyimpan data informasi menurut sistem tertentu. Tujuan pengelolaan arsip. Yang pertama, supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga. Dan yang keempat, menjaga rahasia arsip. Asas pengelolaan arsip ada 3. Yang pertama, asas sentralisasi, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat atau sentral pada unit kearsipan. Yang kedua, asas desentralisasi, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh masing-masing unit atau bagian dalam organisasi. Yang ketiga, asas desentralisasi terkendali atau gabungan, yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Pada asas ini, pengelolaan arsip aktif dilakukan oleh setiap bagian atau unit, sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif diserahkan kepada pusat sentral arsip atau unit kearsipan. Manfaat pengelolaan arsip ada 3. Yang pertama, sarana untuk mencegah kehilangan. Dokumen yang dikelola dengan sistem pengarsipan yang baik akan menjadi sarana pencegahan kehilangan dan juga memungkinkan pengambilan kembali dokumen dengan cepat. Yang kedua, persyaratan hukum. Sistem pengelolaan arsip yang baik akan memastikan jadwal retensi arsip dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Sistem pengelolaan arsip yang baik dengan sendirinya memastikan keamanan informasi yang berada di bawah penguasaannya. Sistem penyimpanan arsip ada 5. Yang pertama, sistem abjad. Sistem pengarsipan di mana warkat atau dokumen yang akan disimpan disusun menurut abjad yang digolongkan terlebih dahulu menurut nama orang atau nama instansi atau nama organisasi. Contohnya, pembelian barang dari toko ABC maka akan berada di paling awal sesuai abjad, yaitu A. Yang kedua, sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali surat berdasarkan nomor yang sudah ditetapkan. Nomor yang dimaksud adalah nomor urut surat atau nomor kode permasalahan surat yang terdapat pada daftar klasifikasi. Yang ketiga, sistem tanggal. Sistem pengarsipan yang mana warkat yang disimpan menurut tanggal yang tertera pada setiap warkat atau kronologis. Contohnya, pembelian barang, penghapusan barang, dan pengiriman faktur terjadi pada tanggal 1, maka akan tersimpan pada urutan pertama pada 1 periode bulan. Yang keempat, sistem wilayah. Sistem pengarsipan di mana warkat disusun menurut letak geografis atau daerah. Sistem ini digunakan oleh instansi yang mempunyai unit di beberapa wilayah. Contohnya, data suatu kecamatan disusun menurut desa. Dan yang kelima, yaitu sistem subjek. Sistem pengarsipan tidak langsung, di mana warkat yang disimpan digolongkan menurut masalahnya. Contohnya, pengadaan barang kantor, maka warkatnya akan berada di golongan pengadaan. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis arsip. Yang pertama, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan lagi secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan, kegiatan tata usahaan, kehidupan kebangsaan pada umumnya, dan penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Dan yang ketiga, arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.